Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar tentang fisika, yaitu pada bab dinamika rotasi dan keseimbangan. Nah, ini dinamika rotasi dan keseimbangan. Ini bab pertama di kelas 11 ini. Dinamika adalah salah satu ilmu fisika yang mempelajari tentang gaya dan gerak. Rotasi adalah gerak rotasi, dan keseimbangan ya kesetimbangan ini adalah keseimbangan. Kita akan belajar dinamika rotasi terlebih dahulu, kemudian kita akan belajar kesetimbangan. Oke, kita mulai. Nah, dinamika rotasi ini ada momen gaya. Nah, momen gaya ini adalah dilambangkan dengan ini huruf T, tapi T-nya ini adalah torsi, yaitu perkalian antara gaya dan R. R ini adalah jarak. Nah, ini jaraknya. Nah, kemudian contohnya seperti ini gambarnya. Nah, gambar kali ini adalah gayanya itu miring. Gayanya miring, maka torsinya sama dengan F kali R sama dengan dikali sin theta. Nah, tetanya ini harus R ini adalah namanya lengan momen. Lengan momen ini adalah akan membentuk sudut, harusnya membentuk sudut 90 derajat di sini ya. 90 derajat, maka di sini diberikan sinus, yaitu sinus theta atau sinus sudut ini. Nah, kemudian torsi ini ada arah putarannya. Jadi torsi itu negatif kalau putarannya searah jarum jam, dan torsi ini bernilai positif putarannya berlawanan dengan jarum jam. Contoh soal, nah ini contoh gambar ini gambarnya adalah persegi panjang. Nah, kita ibaratkan sebuah benda atau sebuah buku gitu ya. Jadi buku ini ditarik gaya F1 10 Newton, F2 20 Newton, dan F3 10 Newton, dan F4 10/2 Newton. Nah, F4 membentuk sudut 45 derajat. Jika poros perputarannya di titik P, maka hitunglah momen gaya totalnya. Momen gaya total di huruf T. Nah, oke, kita jawabannya kita lihat. Nah, di sini sebelum mengerjakan diketahuinya dulu. Nah, diketahuinya itu gambar yang tadi ya. Ada lengan momen gaya. Kemudian kita ubah ke meter. Kemudian lebarnya 20 cm, ubah ke meter juga. Nah, yang ditanyakan adalah torsi totalnya. Nah, kita jawab. Nah, sebelum menjawab ini kita gambarkan arah-arah gayanya. Nah, gambar arah-arah gayanya. Arahnya adalah selalu ke pusat poros. Nih poros P. Jadi ini arahnya ke pusat, terus ini arahnya ke pusat, ini arahnya ke pusat, dan dua pada sumbu Y dan pada sumbu X. Jadi ada dua, arahnya ke sini ke poros, terus di sini putar lagi. Nah, di sini yang kalau ada gaya miring berarti itu ada dua unsur, yaitu X dan Y. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, di torsi total jadi torsi 1 F1, torsi F2, dan torsi 4. Jadi ada 4 torsi ya di sini. Nah, ini torsi 1 0 karena tidak ada lengan momen. Jadi di sini momennya adalah lengan momennya nggak ada, karena dia sumber gayanya itu dari poros gitu ya, melewati poros. Nah, jadi nggak ada lengan momen. Oke. Kemudian torsi 2. Torsi 2 adalah perkalian antara F2. Nah, F2 ini searah jarum jam, jadi minus R2. Nah, R2 ini ada. Jadi ini arah F2 ke sini. Jadi R2-nya adalah yang tegak lurus terhadap pusat. Nah, ini lengan momennya R2. Nah, R2-nya adalah setengah kali 0,2 lebarnya. Jadi hasilnya adalah min 2 Newton meter. Kemudian torsi 3 negatif juga karena searah jarum jam. Jadi ini sin 10 dikali setengah. Nah, ini panjang. Jadi ini jaraknya R3.
2 juga. Nah, kemudian torsi 4. Torsi 4 ini ada 2. Jadi F4 pada sumbu Y, jadi F4 pada sumbu Y itu yang ini, maka ininya R4-nya adalah yang ini. Kemudian cos 45 ini adalah pada sumbu X. Jadi R4-nya ini. Nah, kita lihat. Ini R4-nya 0,4. Jadi setengah kali panjangnya. Di sini 0,2, setengah kali lebarnya. Nah, itu. Hasilnya adalah 8 dikurangi 4. Jadi 4 Newton. Nah, ini positif. Positif itu berlawanan dengan jarum jam. Kemudian yang ini negatif karena searah jarum jam. Nah, ini negatifnya. Hasil totalnya adalah 0. Nah, ini hasilnya. Itu contoh torsi yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini. Contohnya, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar, nah, ada F1, F2. AC-nya itu adalah 4 meter. Kemudian porosnya A. Nah, B-nya ini di tengah. Jadi di sini B berada di titik tengah. Jadi AB sama dengan BC sama dengan setengah AC sama dengan 2 meter. Nah, masa batang AC-nya diabaikan. Ditanyakan adalah torsi totalnya, torsi atau torsi A-nya, torsi pada titik A. Nah, jawabnya adalah kita gambarkan arah gayanya. Jadi arah gaya yang digambarkan di sini F1. Nah, F1 ini yang miring. Nah, ini dijadikan proyeksikan menjadi sudut 90 derajat di sini, maka F1-nya sin. F2 juga sama, dijadikan tegak lurus terhadap batangnya, maka dijadikan F2 sin gitu. Nah, kita lihat jawabannya adalah torsi A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Torsi satunya adalah min F1 kali sin 60 derajat. Jadi min ini adalah searah jarum jam gitu ya. Nah, kali R1. R1-nya panjang 4 dari A gitu ya panjangnya. F2 ini hasilnya F1, F2. Nah, F2 sin 60 juga sama karena sudutnya 60. Nah, R2-nya adalah setengahnya gitu ya. Jadi torsi totalnya adalah min 28 akar 3. Nah, torsi totalnya. Nah, jadi minus itu arah jarum jam. Jadi hasilnya ini ya, hasilnya ini. Nah, itu contoh torsinya. Jadi torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar. Jadi ini porosnya, jadi bendanya akan berputar kemana gitu. Jadi searah jarum jam. Jadi putarannya itu searah jarum jam, berarti ke sini. Nanti bendanya berputar. Nah, itu. Nah, kemudian setelah torsi itu ada namanya momen inersia. Nah, momen inersia adalah ini. Momen inersia ini untuk vertikal. Inersia adalah massa kali R atau lengan momennya kuadrat, mr kuadrat. Nah, ini contoh. Jadi kalau momen inersia adalah massa yang berputar, bukan gaya. Jadi massa yang berputar, dan perputarannya itu porosnya adalah berbentuk garis. Porosnya berbentuk garis. Nah, jadi ini kalau massanya ada 2 atau lebih, berarti momen inersianya adalah jumlah momen inersia mr kuadrat, jadi m1 r1 kuadrat ditambah m2 r2 kuadrat dan seterusnya gitu ya, untuk banyak partikel. Nah, momen inersia ini ada banyak benda-benda yang memiliki momen inersia. Contohnya, nah, berbagai bentuk benda, batang silinder. Nah, batang silinder porosnya pusat, momen inersianya ini. Kemudian poros melalui ujung, ini. Nah, pelat segi 4, poros melalui pusat, ini momen inersianya. Dan poros panjang tepi ini. Nah, ini berbagai bentuk bendanya gitu ya, benda-benda yang memiliki momen inersia. Masih banyak benda-benda yang lainnya seperti silinder berongga, kemudian silinder tipis berongga. Nah, ini silinder pejal. Nah, ini silinder pejal ini sering kita gunakan untuk katrol ya. Jadi ingat-ingat yang silinder pejal
I sama dengan setengah mr kuadrat. I-nya itu inersia, setengah M-nya adalah massa, dan R-nya adalah lengan momen. Nah, bola pejal, I-nya sama dengan 2 mr kuadrat. Nah, ini juga sama nih, bola pejal akan sering kita gunakan karena bola yang dicontoh soal banyak kan bola pejal. Nah, I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, bola tipis berongga, nah ini I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nah, udah cukup. Ini benda-bendanya ya. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh momen inersia. Jadi ini susunan 3 buah massa titik seperti gambar berikut ini. Nah, diketahui gambarnya ini ya, M1, M2, M3. M1-nya 1 kg, M2-nya 2 kg, M3-nya 3 kg. Nah, kemudian ditanyakan inersia pada P dan inersia pada Q. Nah, jawabnya kita gambarkan gaya-gayanya. Nah, ini di sini tidak perlu digambarkan gaya-gayanya, sudah ada. Nah, ini gambarnya momen inersianya. Jadi M1 jaraknya ini 1 meter dan 1 meter ya. Jadi jaraknya udah ada. Nah, momen inersia P berarti porosnya pada P. Ini porosnya pada P, jadi ada masanya ada 3, berarti I1, I2 dan I3. Nah, kita lihat I1-nya mr kuadrat, R-nya adalah 0. Nah, M1 ini terletak pada poros, jadi tidak ada jaraknya. Gitu ya, jadi 0. Nah, kemudian R2 nah R2 1, R3 ini nanti ada jarak dari P itu adalah 2 gitu ya. Nah, gambarnya 2. Jadi 1 kuadrat. Nah, ini 2 berarti 2 kuadrat 4 kali 3 12. Jadi I totalnya adalah 14. Nah, kemudian untuk I momen inersia pada Q juga sama gitu ya. Cuma yang di sini yang beda, I1-nya ada. I1-nya jaraknya adalah 1. Yang enggak ada itu adalah M2. I2-nya adalah 0 karena R2-nya tidak ada. Nah, ini 0. R3-nya adalah 1 juga jaraknya ya. Jadi 1 jaraknya. Nah, ini 1 dari Q sama dengan 3. Jadi inersia pada Q sama dengan adalah 4. Nah, contoh yang kedua kemudian. Nih, contoh yang kedua, masanya ada 2, A dan B. Diketahuinya ini masanya ada B. Massa A 60 kg. Kita ubah menjadi satuannya kilogram, satuan SI. Sama B juga dijadikan satuan SI, jadi 0,066 kali 10 pangkat min 2. Nah, RA-nya adalah porosnya pada P ya. Porosnya, jadi RA-nya 15 kali 10 pangkat min 2 meter. RB-nya sama, ditanyakan adalah I totalnya. Nah, I totalnya jawabnya IA ditambah IB. IA-nya, nah ini IA-nya adalah MAR kuadrat. MAR kuadrat. Jadi masanya 6 kali ini, jadi ininya dikuadratin 225. Nah, ini dikuadratin jadi min 4. Jadi hasilnya adalah 1350. IB-nya juga sama. Nah, ini IB-nya dikuadratin juga, jadi hasilnya 1450 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini totalnya adalah 1450 kali 10 pangkat min 6 kg meter kuadrat. Itu contoh momen inersia. Nah, satu lagi kita akan bahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton gerak rotasi itu adalah sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Kalau hukum gerak Newton gerak lurus adalah sigma F sama dengan M kali A. Kalau di gerak rotasi adalah sigma torsi sama dengan inersia kali alfa, dengan alfanya adalah A per R. R-nya ini adalah jari-jari
ya. Ini alfanya ini adalah percepatan sudut, A-nya adalah percepatan gerak lurus, gitu ya. Percepatan biasa ya, A-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh hukum Newton gerak rotasi. Contohnya adalah sebuah ember ya. Ember ini ada katrol. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, diketahuinya adalah gambarnya. Nah, gambarnya diketahui massa embernya 20 kg, M-nya, M kecil, dan M besarnya 10 kg. Nah, bentuknya silinder pejal. Nah, silinder pejal, R-nya ada 20 cm, kita ubah ke meter, 0,25. G-nya 10 meter per second kuadrat. Dan silinder pejal momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah, ditanyakan A-nya, alfanya, dan T-nya. Nah, jawabnya kita gambarkan arah-arah gayanya dulu. Ya. Nah, kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi ini berputar, kemudian turun. Nah, ini gaya-gayanya, arah gaya-gayanya. Kemudian tinjau katrol M. Nah, ini katrol M-nya ada arah gaya berputar dan ada arah gaya ke bawah. Nah, karena berputar berarti sigma torsi sama dengan inersia kali E. Jadi T kali R. Torsinya itu adalah gaya tegangan tali dikali R. Nah, ini kali tegangan tali kali R. Inersianya setengah mr kuadrat. Alfanya A per R. Kemudian sama dengan, nah ini R-nya habis, tinggal 1. Nah, nanti R-nya habis juga. Nah, R-nya habis di sini. T-nya sama dengan adalah T sama dengan 5 alfa. Nah, kemudian tinjau ember M. Nah, M ini adalah ada dua gaya tegangan tali dan gaya berat. Nah, kalau ini berarti karena tidak berputar berarti pakai sigma F sama dengan M kali A, hukum Newton biasa atau hukum Newton gerak lurus. W min T sama dengan M kali A. Nah, ini MG, W-nya adalah M kali G, T sama dengan 20 kali 10, 20. Nah, 20A, jadi T-nya dirubah jadi 5A. Maka, nah ini 25A, jadi 200. A-nya dapat 8 meter per second kuadrat. Nah, alfanya sama dengan ini. 8 per 0,25 jadi 200. Nah, 32. T-nya sama dengan 5 kali 8 jadi 40 Newton. Itu hasilnya. Nah, contoh yang kedua adalah ini, contoh yang kedua. Nih, diketahui ini ada gambar sistem ember ya. Jadi R-nya adalah 0,1 M. M1-nya 5 dan M2-nya 3. Jadi M1-nya ini lebih besar dari M2, maka putarannya itu ke arah M1. Katrolnya silinder pejal jadi setengah mr kuadrat. Inersianya ditanyakan adalah A-nya tegangan tali 1, tegangan tali 2. Jawabnya kita gambarkan arah-arah gaya. Nah, ini ya gambar-gambar arah gayanya. Jadi M2-nya itu terangkat. Nah, berputarnya ke sini. M1-nya ke bawah. Gitu. Nah, satu-satu kita kerjakan. Jadi katrolnya dulu. Katrolnya itu momen inersia kali alfa. Momen torsi ya. Ini sigma torsi. Nah, sigma torsinya ada 2 karena di sini ada T1 dan T2. Karena gerakannya berputar ke kanan berarti T1 kali R. Nah, ini berlawanan berarti minus T2 dikali R. Nah, sama dengan setengah mr kuadrat. Sama seperti tadi, ini R-nya habis nantinya karena A dikali R gitu ya. Nah, ini R-nya. Nah, ini jadi T1 min T2 sama dengan 2A. Nah, ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, tinjau ember satunya. Nah, ini pakai sigma F biasa, M1 kali A. Nah, W1 karena positif di W. Nah, arahnya searah dengan W1, berarti W1-nya positif. Nah, ini 50 min T1. Jadi T1 sama dengan T1 sama dengan 50 min persamaan 2. Ember 2 sama. Nah, ember 2 T2-nya yang positif karena arah geraknya ke atas. Nah, searah dengan T2 ke atas.
Ini nah sama dengan T2 sama dengan 3A plus 30. Ini persamaan kedua. Sudah jadi persamaannya. Nah, masukkan persamaan kedua dan persamaan ketiga ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini masukkan T1-nya, T2-nya. Nah, T1-nya maka T50 dikurangi 30 jadi 20. A-nya pindahin ke sana. Yang A jadi 10A. Jadi A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, T1-nya kita hitung 50 min 10. Nah, 40 Newton. T2-nya kita hitung. Nah, T2 ada di persamaan 2 dan 3 ya. Nah, ini hasilnya. T1 adalah 40 Newton, T2 36 Newton.